Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Tiongkok mengatakan bahwa salah satu kapalnya berpatroli secara normal di perairan yang menjadi yurisdiksinya, yakni di Kepulauan Natuna. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok telah memasuki zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia, Bren. Wow. Padahal, Bren, sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri untuk Indonesia, Teuku Faizasyah, menegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut. Tapi apa daya, Bren, Cina tidak menggubrisnya. Kementerian Cina justru menyentil hak dan kepentingan Tiongkok di perairan yang relevan di Laut Cina Selatan sudah jelas, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers Selasa tanggal 15 kemarin, Bren. Jadi meskipun sudah diusir sama Bakamla, ternyata Kementerian Luar Negeri Cina tetap akan kembali masuk ke perairan Indonesia, tapi tunggu saja kapan waktunya. Sungguh-sungguh miris, bukan, Bren? Nah, Bren, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng, Bren, siapkan kopi dan nikmatin videonya. Usut punya usut, Bren. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia, Laksamana Madya Aan Kurnia, kapal patroli Tiongkok memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna Utara pada Sabtu tanggal 12 kemarin dan menyingkir pada Senin tanggal 14 setelah dilakukan komunikasi radio. Bisa kalian bayangkan, Bren, menduduki rumah orang sudah diusir selama 2 kali 24 jam. Bagaimana menurutmu terkait keberanian Cina menginjak-injak Indonesia? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Usut punya usut. Di bawah hukum internasional, kapal asing diizini melalui ZEE salah satu negara, tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia, Bren. Bisa kalian bayangkan itu, Bren, Cina menginjak-injak kedaulatan NKRI. Mimin pun sangat miris. Bahkan dengan kejadian tersebut ternyata Cina tidak kapok, malah secara resmi menyampaikan pers bahwa Cina akan kembali ke perairan Indonesia, tapi tinggal menunggu waktunya. Maka dengan kejadian ini, Bren, Bakamla dan TNI perlu siap siaga di perairan Natuna Utara. Jika macam-macam di shot gitu aja lah, Bren, bercanda. Usut punya usut, Bren. Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada tahun 2017 silam menjadi Laut Natuna Utara, mendorong kembali ambisi teritori maritim Tiongkok. Meskipun Tiongkok tidak mengakui pulau-pulau, kehadiran penjaga pantai yang hampir 2000 km di lepas daratan telah mengkhawatirkan Indonesia setelah banyak pertempuran atau adu bacot kapal-kapal Tiongkok dengan ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi, Bren. Usut punya usut, Bren. Kebutuhan selama seminggu terjadi 10 bulan lalu ketika sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok dan kapal penangkap ikan yang menyertai memasuki Laut Natuna Utara mendorong Indonesia untuk mengirim jet-jet tempur dan memobilisasi nelayan sendiri. Penjaga pantai Tiongkok sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara. Bisa kalian bayangkan, Bren, milisi yang didukung negara, jadi separatis yang didukung negara, ataupun pencuri yang didukung pemerintah. Bagaimana, Bren, menurutmu terkait kejahatan komunis Cina ini? Silakan adu bacot di kolom komentar.
Garis 9 putus-putus di peta Tiongkok menunjukkan klaim maritim yang luas termasuk perairan kelepas Kepulauan Natuna. Panel Other Base Internasional pada tahun 2016 membatalkan garis tersebut. Usut punya usut, Brand. Badan Keamanan Laut Bakamla Laksamana TNI AN Korea mengatakan hingga saat ini 2 kapal milik Bakamla masih berkeliling dan melakukan patroli tetap dilakukan setelah keberhasilan mereka usir kapal Cina dari wilayah ZEE, Brand. Usut punya usut, Brand. Pasca kejadian tersebut, kapal perang TNI berbondong-bondong datang ke Natuna meskipun telat, Brand. Selain kapal milik Bakamla, AN juga mengaku telah menghubungi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono terkait masuknya kapal Coast Guard Cina ke wilayah ZEE Indonesia. Pihak TNI AL kata dia langsung bergerak dan ikut mengirim kapal guna membantu wilayah perairan itu. Tapi dengan adanya gertak-gertak sekian banyaknya kapal, nyatanya Cina juga tak akan kapok lah, Brand. Tapi ditunggu saja kapan dia kembali ke Indonesia, langsung dikerahkan itu armada-armada jet tempur maupun kapal perang milik NKRI, Brand. Tapi takut atau tidak, dia ndak tahu lah, Brand. Usut punya usut, Brand. AN menerapkan total kini ada 5 kapal yang bersama melakukan patroli pemantauan di wilayah perairan tersebut, yakni 2 kapal dari Bakamla dan 3 kapal perang milik TNI Angkatan Laut. AN mengaku terus mengantisipasi kemungkinan kapal Coast Guard Cina akan kembali ke wilayah ZEE Indonesia. Dia juga mengaku memberi atensi lebih terhadap wilayah Natuna Utara sejak kejadian kapal Coast Guard Cina mengepung di wilayah perairan tersebut, Brand. Dalam kesepakatan itu, AN mengaku persoalan yang terjadi di Natuna memang tak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama dari semua pemangku kepentingan terkait di wilayah perairan itu. Ya, ada Bakamla, ada TNI, dan lain-lain sebagainya, Brand. Menurut AN, selama ini Indonesia hanya melakukan operasi penangkapan dan pengusiran terhadap kapal asing yang berlayar dan mengepung perairan Natuna. Padahal, Brand, usutnya usut, Indonesia semestinya juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang memang melimpah di wilayah yang kerap menjadi sengketa itu. Kita intinya untuk menangani masalah Natuna dan tidak bisa sendiri, dalam arti nggak bisa Bakamla sendiri, nggak bisa Angkatan Laut sendiri, tapi harus melibatkan Kemenlu, KKP, dan lain sebagainya. Ini mimin cocok semua dikerahkan ke Natuna sana, Brand, biar Cina nggak bacot dan kembali lagi ke NKRI. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar pasca diusir Kemenlu Cina tanggapi Indonesia. Dia menyebut kapal Coast Guard-nya akan kembali ke Indonesia tapi menunggu waktunya kapan, Brand. Bagaimana, Brand, menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.